Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya atas nama Nur Fadila dengan NIM 30 100 119 103. Baik, di sini saya akan mereview apa-apa saja materi yang telah ditulis di dalam mading. Pertama, apa itu agama? Agama merupakan pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Yang kedua, klasifikasi agama. Jauh sebelum tersiarnya agama Islam, yaitu menjelang pertengahan abad ke-6 Masehi, dunia dikuasai oleh negara besar yaitu Romawi di barat dan Persia di timur. Bangsa-bangsa yang berada di dalam kekuasaan tersebut pada umumnya mengalami kemerosotan moral dan akhlak. Ada beberapa klasifikasi agama yang ada di dunia, yaitu pertama, klasifikasi agama dari segi penyebarannya. Yang kedua, klasifikasi agama dari tanggapan ketuhanan. Dan yang ketiga, klasifikasi agama dari sumbernya. Selanjutnya, 3. Perkembangan studi Islam di Barat. Di masa modern sekarang ini, terdapat kecenderungan kuat di kalangan kaum modernis untuk menyerah kepada ideologi Barat. Dalam kasus ini, kita mengenal adanya produk pemikiran hukum Islam, yaitu fikih, fatwa, putusan keadilan, dan perundang-undangan. Fikih merupakan pokok salah satu bidang studi Islam yang sangat populer dan melekat dalam kehidupan umat manusia. Kemajuan peradaban Barat dimulai pada periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi yang mana peradaban Islam pada periode ini mengalami stagnasi, sedangkan peradaban Barat mengalami perkembangan yang sangat pesat dari ilmu pengetahuan Islam. Perkembangan studi Islam dimulai Barat adalah disebabkan para pelajar Barat yang datang ke Jazirah Arabia untuk belajar. Yang keempat, agama Katolik. Agama Katolik merupakan salah satu agama yang cukup dikenal di dunia. Agama Katolik merupakan agama yang bersifat universal atau menyeluruh, karena secara etimologi, kata Katolik sebenarnya bermakna universal atau keseluruhan atau umum dari adjektif bahasa Yunani yang menggambarkan sifat gereja didirikan oleh Yesus Kristus. Yang kelima, Hindu. Agama Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran-aliran, di antaranya Saiwa, Mainawa, dan serta suatu perdagangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu diklaim sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Selanjutnya, Buddha. Agama ini adalah agama yang terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta penghuni atau lebih dari 7% populasi dunia yang dikenal sebagai Buddhis. Agama Buddha meliputi beragam tradisi, keyakinan dan kepercayaan dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal
dikaitkan dengan Buddha dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Tujuan utama dalam Buddha adalah pencapaian keberhasilan tertinggi nibbana yang dicapai dengan mempraktikkan jalan mulai berunsur 8, sehingga melepaskan diri dari yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Yang ketujuh, analisis kasus. Pertanyaannya itu, apakah kasus Sigi adalah konflik agama? Ini bukan masalah konflik antara umat agama. Karenanya masyarakat hendaknya tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya. Musyawarah tersebut perlu dilakukan untuk mencapai jalan keluar penyelesaian yang komprehensif. Sebagai aksi pembantaian yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut bukanlah masalah sederhana, sehingga harus diselesaikan dengan seksama. Diperlukan kebersamaan menyelesaikan peristiwa serupa tak terjadi lainnya. Yang kedelapan, agama Konghucu. Agama Konghucu adalah istilah yang muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Agama Konghucu lazim dikaburkan makna dengan hakikatnya dengan Konfusianisme sebagai filsafat. Adapun definisi agama menurut agama Konghucu berdasarkan kitab Zong, yang agama adalah bimbingan hidup karunia tiang Tuhan yang Maha Esa agar manusia mampu membina diri hidup di dalam doa atau jalan suci, yakni hidup menegakkan firman Tian yang mewujud sebagai watak sejati hakikat kemanusiaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.